Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini adalah minggu ketiga perkuliahan kita. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai hipotesis komparatif untuk datanya yang interval atau rasio, dua sampel yang berkorelasi menggunakan uji T atau t-test. Nah, pada hari ini kita mau bahas dua sampel yang independen atau tidak berkorelasi. Rumusnya sama namanya, t-test juga. Cuma nanti ada banyak perbedaan ya antara korelasi dengan independen. Oke, kita next. Nah, untuk uji hipotesis komparatif dua sampel yang independen atau tidak berkorelasi, itu ada dua rumus yang harus Anda perhatikan. Ada yang separated variance, ada yang pooled variance ya, dengan keterangannya masing-masing. Ada X1 bar, ada X2 bar, yang artinya adalah mean atau rata dari masing-masing sampel. Kemudian ada S1 kuadrat yang artinya adalah varian sampel pertama. S2 kuadrat yang artinya adalah varian sampel kedua. N itu menyatakan jumlah sampel. Oke. Slide selanjutnya akan kita bahas mengenai kriteria 1 sampai 4 tentang ciri-ciri studi kasus. Bagaimana yang masuk menggunakan rumus separated atau yang masuk menggunakan rumus pooled. Nah, ini. Oke, ada 4 kriteria di sini untuk pemilihan rumus separated atau yang pooled ya. Pada kriteria pertama, coba Anda simak baik-baik bahwa kalau sampelnya sama, jumlah sampelnya sama, jumlah sampel kelompok 1 sama dengan jumlah sampel kelompok 2, kemudian variansnya homogen, maka Anda boleh menggunakan separated atau yang pooled. Ambil salah satu atau pilih salah satu. Kemudian untuk mencari derajat kebebasannya, rumusnya adalah ini. N1 ditambah dengan N2 dikurangi dengan 2. Oke, kemudian masuk ke dalam kriteria kedua. Jika jumlah anggota sampelnya tidak sama, anggota sampel kelompok pertama tidak sama dengan anggota sampel pada kelompok kedua, tetapi variansnya homogen, maka Anda wajib menggunakan rumus yang pooled. Kriteria ketiga, jika jumlah sampelnya sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2, tetapi variansnya tidak homogen, maka Anda boleh menggunakan rumus separated atau yang pooled. Dengan catatan untuk mencari degree of freedom-nya, ambil salah satu. Boleh yang menggunakan jumlah sampel pertama dikurangi 1 atau menggunakan jumlah sampel kedua yang dikurangi dengan 1. Kemudian pada kriteria keempat ini sedikit lebih ribet ya. Kenapa? Karena di sini adalah kriteria yang ciri-cirinya adalah jumlah sampel pada kelompok pertama tidak sama dengan jumlah sampel pada kelompok kedua. Dan variansnya tidak homogen. Otomatis Anda wajib menggunakan rumus separated variance ya untuk kriteria keempat. Dan untuk mencari harga atau nilai T pada T tabel juga sedikit lebih ribet juga. Cuman di sini juga sudah saya berikan contoh sehingga semoga ini bisa memudahkan Anda untuk belajar ya. Begini, untuk mencari degree of freedom dari kriteria 4 yang menggunakan rumus separat varian ini, pertama ya, ini saya ambil contoh untuk alfa atau taraf kesalahan 1% dan ujinya dua pihak ya. Taraf kesalahan 1% dan ujinya dua pihak. Nah, misalkan pada kelompok 1 N1-nya 25. Sehingga
DF untuk kelompok pertama 25 dikurangi 1 hasilnya yaitu 24. Berdasarkan rumus ini ya, N1 dikurangi dengan 1. Kemudian Anda harus cek dulu. Dengan alfa 1%, kemudian uji dua pihak, DF-nya 24, kira-kira berapa nilai T tabelnya? Oke, coba ya, kita coba dulu. Nah, oke, di sini. T tabel DF kita tadi adalah 24, ya. Sebentar, saya scroll dulu. Oke, 24 berada di sini, ya kan? Karena 25 dikurangi dengan 1, 24. Kemudian uji dua pihak, berarti pada baris kedua, ya. Dilihat yang bagian probability, yang bagian bold ini ya, yang di bold. Ambil yang uji dua pihak, yang ini ya, uji dua pihak, yang bagian bawah. Kemudian Anda lihat juga, kita tadi menggunakan tingkat kesalahan 1%, yaitu 0,01. Sehingga berada di kolom ke 2, 3, 4, 5, 6. Di kolom ke-7, ya. Di kolom ke-7, Anda tarik ke bawah, kemudian lihat, ternyata ketemunya di sini ya, di angka 2,7 sekian. Nah, berarti nilai T tabel untuk DF 24, kemudian alfanya 1%, uji dua pihak yaitu 2,79 sekian. Next ya, kita ke slide yang tadi. Oke, kita ke slide yang ini ya. Berarti benar bahwa nilai T tabelnya yaitu 2,7 sekian. Kemudian jika semisal kelompok kedua jumlahnya 13, sehingga DF-nya 12, diperoleh dari mana? Dari rumus N2 dikurangi dengan 1. Kemudian nanti Anda cek juga T tabelnya berapa. Dengan DF 12, alfanya 1%, uji dua pihak, diperoleh nilai T tabel 3,05 sekian. Selanjutnya, Anda lihat dari keduanya ini T tabelnya mana yang lebih besar. Ternyata T tabel pada sampel kedua atau pada kelompok kedua lebih besar daripada kelompok pertama. Sehingga nilai T tabel pada kelompok kedua dikurangi dengan nilai T tabel pada kelompok pertama, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 0,129. Selanjutnya, Anda harus menjumlah selisih ini tadi dengan nilai T tabel terkecil, yaitu nilai T tabel pada kelompok pertama. Sehingga hasilnya adalah 2,9 sekian. Oke ya, itu untuk menentukan kriteria. Kalau untuk menentukan jumlah kelompoknya berbeda atau enggak, kita bisa melihat dari studi kasusnya berdasarkan datanya. Tetapi bagaimana Anda bisa melihat bahwa studi kasus Anda itu masuk dalam varians yang homogen atau tidak? Nah, itu ada pada slide berikutnya ya. Jadi pada slide selanjutnya, Anda akan belajar mengenai uji F. Nah, uji F itu digunakan untuk mengetahui apakah data Anda itu homogen atau tidak variansnya, ya. Karena pada kriteria 1 sampai dengan 4 selalu menuliskan ciri-cirinya variansnya homogen, variansnya tidak homogen. Padahal kita kan belum tahu bagaimana cara menguji. Nah, untuk menguji varians tersebut homogen atau tidak, kita gunakan uji F. Bagaimana uji F itu berproses? Ada rumus di sini. Varians terbesar dibagi varians terkecil. Ingat, ada rumus varians terbesar dibagi varians terkecil. Jadi, maksudnya adalah Anda diminta untuk mencari varians dari masing-masing kelompok. Anda harus mencari varians dari kelompok pertama dan kemudian Anda juga harus mencari varians dari kelompok kedua. Kemudian Anda lihat mana yang lebih besar variansnya. Berarti jika ada kelompok yang variansnya terbesar, maka dia sebagai pembilang.
Kalau variansi terkecil berarti sebagai penyebut, ya. Setelah itu, setelah Anda, rumus ini kan F hitung ya. Setelah Anda mengetahui F hitung, Anda harus bandingkan dengan F tabel. F tabel bisa Anda peroleh dengan cara download ya, tabel F. Atau bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mencari kira-kira berapa nilai tabel F-nya. Nah, kemudian jika Anda sudah memperoleh berapakah nilai F tabel, Anda harus membandingkan dengan F hitung. Ini di sini ya, di bagian poin yang paling bawah ini. Jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0 yang diterima. Tetapi jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H1-nya yang diterima. H0 diterima artinya apa? Variansnya homogen. H1 diterima artinya apa? Variansnya tidak homogen. Next slide adalah tentang studi kasus yang akan kita bahas. Studi kasusnya kita harus terlebih dahulu melihat ciri-cirinya. Masuk dalam kriteria berapa. Oke? Kita next. Nah, contoh. Ini contohnya saya ambil dari bukunya Profesor Sugiono. Ya. Jadi silakan buka buku Profesor Sugiono karena studi kasusnya ini saya hanya mengambil cuplikannya saja. Nah, oke. Contohnya begini. Ada penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMU dan juga SMK. Ini sudah pasti bentuk sampelnya yang independen atau tidak berkorelasi. Kenapa? Karena antara lulusan SMA dengan SMK itu tidak saling terkait atau bahasa matematisnya saling asing. Ya, SMA dengan SMK tidak saling terkait. Kemudian kita lihat juga datanya ya. Ternyata pada kelompok 1 yaitu yang kelompoknya SMA, jumlah sampelnya ada 22. Sedangkan pada kelompok SMK jumlah sampelnya 18. Kita masih ingat ya, jumlah sampelnya tidak sama. Sehingga kalau kita ingat-ingat tadi, antara kriteria 1 sampai dengan kriteria 4, yang ciri-cirinya salah satunya adalah jumlah sampelnya tidak sama, kalau enggak kriteria 2, ya kriteria 4. Nah, selanjutnya, kita harus cek, apakah dia homogen atau tidak variansnya. Berarti, kita harus melihat atau mencari varians dari masing-masing kelompok. Oke. Sebelum masuk ke situ, tetap langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Ini hipotesis untuk penelitian untuk studi kasus kita ini ya. Oke, H0 mu1 sama dengan mu2 artinya adalah tidak ada perbedaan antara kecepatan memasuki dunia kerja SMA dengan SMK. Kalau yang H1 mengatakan ada perbedaan kecepatan memasuki dunia kerja antara SMA dan juga SMK. Saya next. Karena kita mau menghitung varians, ya, yang S1 kuadrat dan juga S2 kuadrat, berarti langkah-langkahnya sebelum masuk ke dalam rumus varian, kita harus terlebih dahulu menghitung rata dari masing-masing kelompok. X bar itu ya, masih ingat ya. Rumusnya X bar adalah jumlah semua data dibagi dengan jumlah sampel. Oke, untuk kelompok pertama terlebih dahulu, berarti jumlah semua data. 6 ditambah 3 sampai dengan ditambah 4. Anda jumlahkan kemudian dibagi banyaknya sampel yaitu 22. Didapat 2,9 sekian. Begitu juga untuk yang kelompok kedua X barnya. Sama caranya, 2 ini ditambah 1 sampai ditambah yang terakhir. Dibagi 18. Oke, karena kita hanya sampai 15 menit saja, sehingga part 1 saya akhiri sampai di sini dulu. Kita next bentar lagi pada part 2.